Selamat pagi Jess, apa kabar? Siapa yang kangen nih dengerin konten saya nih? Ya, ini ada komen keren ini. Ya, komen ini bagus banget. Makanya saya langsung buat PT. Wah, saya selalu sayangkan buang kuning telurnya. Ya, Jess, jujur ya, saya katakan ya, negara-negara maju, ya, negara-negara maju, sebentar saya sesuaikan dulu supaya lebih bagus. Negara-negara maju itu adalah korban kartel. Kalau tidak disuplai gula berlebih, ya ditakut-takutin. Itu negara-negara, bukan negara-negara maju, maaf, negara-negara berkembang. Ya, negara-negara berkembang seperti Konoha ini, itu kalau nggak jadi korban gula berlebih, ya jadi ditakut-takutin. Ditakut-takutinnya ini salah satunya. Pak siapa ini kemakan, kena hoax al Ahsan kota baru. Ya, itu salah satunya seperti beliau. Kuning telur tidak dimakan, daging merah tidak dimakan, seafood tidak dimakan. Dan alasannya karena kolesterolnya tinggi, makanya tidak dimakan. Penyebab penyakit entong tong tong tong, engker. Nah, itu adalah yang terjadi di negara-negara berkembang. Yang lebih gila lagi adalah kalau negara-negara terbelakang, ya, seperti Afrika, Ethiopia, itu malah justru supply gulanya dikalikan 2 sampai dikalikan 3. Karena apa? Karena mereka lah semuanya yang menjadi objek dari kartel, yang ujung-ujungnya sebetulnya adalah nih, ya, kamu boleh searching di Google. Saya udah berkali-kali buat video ini. Kamu boleh searching di Google jurnal kebohongan yang dibuat tahun 1916. Kamu boleh search di Google, ya, jurnal kebohongan yang dibuat tahun 1916, di mana kolesterol dikambing hitamkan, di mana kuning telur dikambing hitamkan, di mana daging merah dikambing hitamkan, dipakai untuk nakut-nakutin supaya orang terfarmasi dan ujung-ujungnya kena komplikasi. Dan karena itulah maka mereka mengalami yang namanya metabolic syndrome, penyakit-penyakit metabolik. Di samping mereka mengalami komplikasi dan penyakit-penyakit degeneratif. Racikan makcin, selalu saya bilang, ini adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Kami minum berlebih tidak ada masalah. Saya hari-hari saya minum racikan macin. Saya tidak pernah minum air putih. Ya karena saya ngeracik sendiri, ya tidak ada masalah. Karena saya ngeracik sendiri, saya yang mencampur-campurkannya sendiri, dan kemudian saya yang meminumnya sendiri, dan saya mengalami keajaibannya. Ya saya tahu. Makanya saya tidak minum air putih lagi. Yang saya minum adalah racikan macin. Mau pagi, mau malam, mau siang, mau sore, sebelum makan, sesudah makan, saya minumannya racikan macin. Nah, Jess, racikan macin itu mengandung mikronutrisi. Mikronutrisi yaitu mineral dan vitamin. Saya udah berkali-kali ngomong ini juga di konten-konten saya. Telur tidak akan menjadi telur tanpa kamu makan kuningnya. Saya ulangi lagi ya. Telur tidak akan menjadi telur tanpa kamu makan kuningnya. Dan makan telur yang terbaik adalah ketika kamu mendidihkan air, dan setelah air itu mendidih, kamu masukkan telurnya, dan kemudian menitnya 6 menit 40 detik. Itu makan telur yang terbaik. Telur negeri. Kalau telur ayam kampung itu 4 menit sudah cukup.
karena kulitnya lebih tipis dari ayam negeri. Kalau telur buaya saya belum pernah coba, tapi telur piting saya makan. Telur puyuh apalagi. Saya kalau makan telur puyuh bisa 5 tusuk sate. Jadi kalau satu tusuk itu isinya 4 atau 5, saya makan 5, berarti saya makan lebih dari 20 butir telur puyuh yang diharam-haramkan itu. Ya, sama sebelah orang-orang Konoha yang katanya bahaya, jangan dimakan. Ya, itu Jess. Nah, orang-orang yang makan telur tapi membuang kuningnya, kasihan. Karena apa? Karena putih telur itu akan lengkap nutrisi dan kegunaannya kalau dimakan ada kuningnya. Kenapa? Karena putih telur itu afitin, ada afitinnya. Kuning telur ada biotinnya. Dan tubuhmu membutuhkan dua-duanya, biotin dan afitin. Otak kita membutuhkan vitamin yang ada di kuning telur, namanya vitamin H. Tidak ada dimanapun itu, saya belum pernah menemukan itu. Di racikan Mak Cin tidak ada. Di racikan Mak Cin semua vitamin ada. Vitamin A, B, C, D, E, K, vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, B kompleks, itu semua ada di racikan Mak Cin. D3, K2-nya tidak ada. Vitamin D ada, vitamin K-nya ada. Tapi D3, K2-nya tidak ada. Makanya kamu harus tambahkan dengan suplemen. Mineralnya full. Kebutuhan mineral full. Nah, tubuhmu yang terdiri dari 35 triliun sel itu lebih bahkan, itu membutuhkan mineral dan vitamin sangat banyak. Di samping makronutrisi, yaitu lemak, asam amino, karbohidrat. Itu tubuhmu membutuhkan itu. Tetapi selama ini maaf, kamu mengabaikan asam amino, kamu mengabaikan asam lemak, dan kamu hanya mengasupkan karbohidrat. Karbohidrat apapun namanya, ya, yang mengasih namakan kamu. Tubuhmu hanya mengenalnya menjadi glukosa, sakrosa, fruktosa. Glukosa itu adalah karbohidrat. Nasi dengan semua turunannya, tepung dengan semua turunannya, termasuk jajan, jijin, semua makanan yang kamu goreng, semua makanan yang kamu rendam dalam minyak, itu semuanya bentuknya adalah glukosa, diketahui sama tubuhmu. Sayur itu akan memberikan serat, sakrosa oleh tubuh. Buah akan memberikan fruktosa. 3 gula ini, ya, fruktosa gula buah, sakrosa gula sayur, glukosa gula karbohidrat, ini ada kegunaannya. Fruktosa kegunaannya di liver hanya untuk membantu liver menciptakan kolesterol. Jumlahnya tidak banyak, hanya 100 mg per desiliter saja yang dipakai. Sakrosa untuk membantu empedumu, ya, bercampur dengan asam amino dan asam lemak, dan bekerja sama dengan insulin mengelola gula darahmu. Dan glukosa itu ditawarkan. Kalau ototmu tidak terbentuk, kalau energimu tidak kamu pakai, maka gula itu dititip-titipkan di bawah kulit. Jadilah lemak. Padahal gula itu tidak ada lemaknya. Karbohidrat itu tidak ada lemaknya. Tapi kenapa di tubuh jadi lemak? Itu cadangan energi. Tapi karena cadangannya selalu kamu tambah, tidak pernah kamu manfaatkan, maka jadilah obes. Badannya tambah besar karena kelebihan, jadi gajih di tubuhmu. Itulah penyumbatan yang terjadi, gitu loh. Bukan kuning telurnya, Jess. Kuning telur membantu 75 mg per desiliter untuk menciptakan kolesterol di tubuhmu. Dan sangat baik sekali, karena orang yang sehat adalah orang yang kolesterolnya tinggi, gula darahnya rendah. Dan itu simpel banget. Pangkas tepung, pangkas gula, pangkas gorengan, pangkas nasi. Nah, barulah kamu akan mengalami kesembuhan dan mukjizat. Simpel kan? Tapi kamu yang membuat sulit, sehingga kamu membuang-buang kuningmu ini. Akhirnya kamu terobat, terfarmasi, dan itu akan membentuk komplikasi. Sangat berbahaya. Sehatlah tubuhmu, karena tubuhmu ini yang kamu ajak geber-geberan untuk membuat